Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Cinta dan kasih sayang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu kita ukur karena begitu dalam dan sangat luas. Yang beliau fikirkan adalah umat dan umat. Yang beliau fikirkan bukan hanya umat yang saat itu hidup bersama-sama di zaman dan waktu yang sama. Umat yang akan datang berikutnya pun setelah meninggalnya difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang difikirkan oleh Rasulullah bukan hanya ketika umat hidup di dunia, sebatas itu saja, bukan. Apa yang akan terjadi di alam barzah dan apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu pun difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga memang sulit bagi kita untuk mengukur seberapa dalam dan luasnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, sungguh telah datang untuk kalian rasulun, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum. Rasul itu berasal dari kalangan kalian sendiri, sesama manusia, berasal dari suku, kabilah, keluarga, masyarakat yang kalian kenal secara baik, bukan orang lain, bukan orang asing. Azizun alaihi ma anittum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad ikut merasakan susah. Apapun yang membuat kalian susah. Harisun alaikum. Penuh semangat, tidak pernah berhenti dan padam semangatnya untuk membimbing serta mengajarkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minin raufun rahim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sosok yang penyayang, penuh cinta kasih kepada kalian. Ini pujian Allah di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang kemudian secara praktek keseharian itu terbaca jelas di dalam sekian banyak hadis-hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Ketika masing-masing kita berpikir tentang dirinya sendiri, ego itu yang terbangun,
Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak demikian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya. Ya. Beliau menangis, beliau bersedih ketika mengingat susah payahnya yang dialami oleh umat. Nah, suatu saat ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyaksikan secara jelas ya, kecemasan di wajah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di wajah beliau yang mulia, tetapi gerak tubuhnya pun menggambarkan hal yang sama, cemas. Dikit-dikit keluar dari rumah, masuk lagi. Tidak berapa lama kemudian keluar dari rumah, masuk lagi. Nah, saat itu memang cuaca gelap, ya. Awan pekat, angin berhembusnya tidak seperti biasa. Nabi Muhammad keluar masuk. Sampai kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, ada apa? Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab ketika itu, saya khawatir angin kencang ini akan membinasakan umatku sebagaimana angin kencang ini telah membinasakan umat sebelumnya. Itu cinta kasihnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, apapun kebaikan, meskipun kecil, walaupun sedikit, diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena yang beliau inginkan umatnya masuk surga. Yang namanya kejahatan ataupun dosa, walaupun dianggap ringan, meskipun dinilai remeh, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan, ini dosa, ini membuat Allah murka. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bisa marah ketika larangan-larangan Allah itu dilanggar. Kenapa beliau marah? Karena sayang dan cinta kepada kita, kepada umatnya. Nah, lihat perjuangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan hanya di dunia, sampai pada hari kiamat nanti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memperjuangkan umatnya dengan syafaat, sehingga umat dipercepat masuk surga, sehingga umatnya tidak dimasukkan ke dalam neraka, sehingga umatnya yang sudah masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berusaha memberikan syafaat agar segera keluar dari neraka. Dalam banyak riwayat yang sahihah tentang syafaat kubra Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saat umat manusia itu dalam kepanikan, ketakutan, dahsyatnya tak terbayangkan, kiamat. Nah, betul-betul sangat menakutkan. Apa yang dilakukan oleh umat manusia? Mereka sama-sama datang kepada Nabi Adam alaihi salam, minta tolong, Nabi Adam, engkau adalah ayah kami. Kami semua anak keturunanmu. Tolong mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban yang saat ini kami rasakan. Nabi Adam mengatakan, nafsi-nafsi. Loh, saya sendiri mikir diri sendiri. Karena saya sudah pernah berbuat dosa. Coba temui Nuh. Coba temui Ibrahim, coba temui Musa, coba temui Isa. Sekian banyak nabi ditemui oleh umat manusia. Jawabannya sama. Nafsi, nafsi. Saya pun berpikir tentang diri sendiri. Sampai pada akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad pun memperjuangkan sujud di hadapan arsy kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dengan puji-pujian yang tidak pernah ada di atas muka bumi. Sampai kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta, yang engkau minta akan dipenuhi. Berikan syafaat, syafaatmu akan diterima. Itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi terkadang, bahkan mungkin seringkali, kita tidak bisa menghargai dan kurang mampu untuk menghormati perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Yang beliau lakukan itu untuk menyelamatkan umat. Sampai di dalam sebuah riwayat yang sahihah, Nabi Muhammad SAW menggambarkan dirinya dan umat itu seperti orang yang wa ana akhidhun bihujazikum. Saya pegang itu ikat pinggang kalian. Saya pegang. Tapi dengan sendirinya kalian melepaskan diri. Tidak mau dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memegang untuk apa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam kobaran api. Di awal hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang api yang dinyalakan oleh seseorang di tengah malam, sehingga serangga-serangga malam itu datang. Yang namanya lihat cahaya, ya kan? Kalau udah lihat cahaya, yang namanya serangga di malam hari pasti akan datang, merasa diundang datang. Serangga karena nggak tahu, melihat api menyala-nyala itu kemudian masuk. Padahal awalnya yang dicari adalah cahaya. Nah, orang tadi berusaha untuk menepis, menyelamatkan kumbang serangga-serangga malam supaya tidak masuk ke dalam kobaran api. Nah, Nabi Muhammad pun demikian perumpamaannya. Beliau berusaha, berjuang, ya, siang malam sepenuh tenaga, memberikan bimbingan, menyampaikan arahan, memerintahkan, melarang. Ayo jangan, ayo jangan, ayo jangan. Begini, betul-betul dipandu, dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata perhatian dan cinta kasih dari Nabi Muhammad SAW justru kurang diperhatikan, tidak kemudian diikuti. Berapa banyak ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita tinggalkan? Betapa banyak ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang sengaja kita lupakan? Berapa banyak arahan-arahan dari Rasulullah SAW yang mestinya kita tegakkan? Kita cari, kita gali, dipelajari. Tapi apa yang sudah kita perbuat sampai hari ini? Usaha untuk menggali, mencarinya masih sangat minim. Padahal apapun yang kita perlukan, segala yang dibutuhkan, itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Kalau urusan makan minum itu diatur, dibimbing, diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah-perintah dan larangan yang harus dikerjakan ketika makan ini, minum ini. Ya. Bismillah, baca, makan menggunakan tangan kanan, minum menggunakan tangan kiri. Ya kan, dahulukan yang kanan, pilih yang halal, yang bersih, yang sehat, yang thayyib. Ya. Jangan makan pakai tangan kiri, jangan bernafas di bejana. Jangan membuang makanan yang tersisa. Ya kan? Jangan mencampurkan makanan dengan bijinya di satu tempat. Ya. Itu semua bukti bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul cinta kepada umatnya. Sampai yang masalah keseharian seperti makan dan minum diatur rinci lagi. Jangankan makan minum, urusan buang hajat, buang air kecil, buang air besar, dari yang masih bayi sampai dewasa diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW tata caranya. Ya. Tata caranya. Kalau masuk yang dibaca apa? Masuk ke lokasi buang air. Kalau keluar apa yang dibaca? Mana kaki yang didahulukan? Kanan atau kiri? Tangan apa yang kita pakai ketika bersuci? Tangan kanan, tangan kiri. Berapa kali bersucinya? Ganjil, genap, sekali, 2 kali, 3 kali. Menghadap kemana? Barat, timur, selatan, utara. Ya. Apakah harus menutup aurat atau bebas? Ya. Menjauh dari kerumunan orang?
Ataukah boleh di sekitarnya? Di setiap tempat boleh buang air? Atau ada di sana beberapa tempat yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Air yang menggenang, tidak mengalir, di bawah pohon, di tengah jalan, tempat lalu lalang orang, itu kan tempat-tempat yang dilarang untuk buang air besar, buang air kecil. Selesai buang air besar, selesai buang air kecil, ada tata cara bersuci. Ya. Tidak sekedar buang air besar, buang air kecil, udah basuh selesai. Enggak, ada aturan-aturannya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Kalau untuk urusan buang air besar, buang air kecil, buang hajat, itu diatur dengan rinci, detail. Ya. Rinci dan detail yang seperti saya sebutkan tadi, itu sangat rinci sekali. Tidak ada ajaran selain Islam yang merinci, mendetailkan tata cara buang air besar, buang air kecil. Hanya Islam yang seperti itu. Hanya Islam yang seperti itu. Kriteria air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kalau misalkan tidak ada air, apa yang harus dilakukan? Pendidikan bersuci ini sudah ditanamkan sejak kapan? Apakah setelah menginjak usia dewasa atau sejak kecil? Masih berusia dini. Luar biasa, subhanallah. Nah, sebelum kita melanjutkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama mengambil satu kesimpulan dari sedikit keterangan di depan tadi, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara sempurna tentang bagaimana hidup di dunia ini. Hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu hendaknya menjadi kesimpulan yang kita sepakati. Ya. Bukan cuma urusan akhirat. Hal-hal yang terkait dengan keduniaan kita pun diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya tadi tentang buang air besar, buang air kecil. Nah, setelah kita sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan secara sempurna bagaimana kita hidup yang baik, benar, dan diberkahi nantinya di dunia, maka kita pun harus meyakini bahwa masalah-masalah yang lebih besar dari tadi, yang lebih besar dari buang hajat, lebih besar dari buang air besar, buang air kecil, problem-problem yang menyangkut keumatan secara meluas, bukan hanya kepentingan pribadi-pribadi, bukan hanya kebutuhan masing-masing person kita. Nah, persoalan-persoalan yang kaitannya tentang kebersamaan dan keberlangsungan agama ini, mestinya, dan itu adalah bahagian dari keyakinan dan kepercayaan kita, mestinya sudah pula diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di akhir zaman seperti sekarang. Contohnya di akhir zaman seperti sekarang ini. Problem-problem yang muncul, naudzubillah. Ya kan? Problem-problem yang muncul itu naudzubillah. Serasa kita tidak mampu untuk ikut memikirkannya. Nah, ya memang jelas itu bukan porsi kita. Itu bukan ranah kita. Ketika kita mulai berpikir tentang sesuatu yang bukan porsi kita, bukan ranah kita, yaitu hanya akan menambah beban pikiran saja. Ya kan? Menambah beban pikiran saja. Ambil satu contoh, dan itu yang akan kita bahas lebih jauh insyaallah taala. Adalah persaingan. Ya. Persaingan yang sudah sangat tidak sehat lagi. Nah, objek persaingannya apa? Objek persaingannya bisa kita pastikan dunia.
menyangkut harta, ya kan? Itu nanti kaitannya dengan bisnis, usaha, perdagangan dan seterusnya, ya kan? Jabatan, ya, pangkat dan kedudukan, persaingannya sudah tidak bisa dirahasiakan lagi karena umum sudah mengetahui. Persaingan, ya kan? Untuk yang namanya harta, tahta, wanita, persaingan sudah tidak sehat lagi. Bukti persaingan itu sudah tidak sehat lagi adalah begitu murahnya nyawa, betapa tidak berharganya jiwa, sehingga tidak menjadi satu hal yang asing dan aneh ketika ada sedikit problem, satu masalah muncul, spontanitas, dah bunuh aja, hilangin, habisin, atau pakai isyarat. Itu nyata, nggak usah dibungkiri, nggak usah dibungkiri. Kalau mau ngambil contoh secara spesifik nih, contoh secara spesifik, rebutan lahan parkir. Ini kan nggak bisa dibohongin ini kan, nggak usah berbohongan. Kita tidak usah membohongi diri. Itu fakta. Rebutan lahan parkir. Lahan parkir diperebutkan antara kelompok A dengan kelompok B. Ya. Kalau lahan parkirnya di tempat saya kampung sana ya enggak lah. Ya. Tapi kalau di kota besar, di Bekasi, Tangerang, Depok, nyawa taruhannya. Nyawa. Lihat berapa omset per harinya itu. Ya. Tinggi sekali. Maka bukan satu hal yang aneh kan kalau kemudian kita mendengar atau membaca informasi, berita secara langsung maupun tidak langsung itu dari orang yang melihatnya. Kalau tidak langsung ya cuma nukilan-nukilan dan kutipan, ya. Bukan satu hal yang baru buat kita. Kelompok ini sama kelompok ini terlibat perkelahian. Yang nggak disebutkan ormasnya, ormas apa, tapi dua ormas, gitu aja. Karena kode etik jurnalistik begitu katanya. Nggak disebutkan secara langsung, tapi ada dua ormas terlibat dalam perkelahian. Perebutan apa? Parkir. Nah, itu dalam benak masing-masing pihak ataupun kelompok. Yang ada dalam benak mereka adalah kita yang berhak, kita yang harus menang apapun caranya, yang sana kelompok sana harus mundur. Nah, nyawa sudah tidak diperhitungkan lagi. Ya kan? Jiwa tidak dihargai. Masing-masing udah pegang alat, senjata tajam, benda tumpul, apapun yang bisa dipegang untuk menyerang atau membela diri. Udah. Itu pemandangan yang bukan satu hal yang baru. Nah, itu rebutan parkir loh. Belum nanti rebutan lahan sengketa. Ya kan? Itu yang namanya harta. Nanti yang rebutan kedudukan, jabatan, pangkat, rebutan. Congkel mencongkel. Kan itu. Walaupun dengan cara yang tidak terpuji, fitnah, disantet, kesyirikan aja dilakukan. Yang wanita apalagi, berapa banyak perkelahian, pertengkaran itu ternyata motifnya apa? Wanita, kecemburuan, selingkuh, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu problem kita di akhir zaman. Semakin kesini, problem-problem itu semakin besar. Semakin banyak, semakin sering, sampai kita bosan. Kasus-kasus yang berpuluh tahun lalu itu dianggap sebagai kejahatan besar. Sekarang ini dianggapnya biasa. Dianggapnya biasa. Ya. Kalau zaman dulu ditemukan mayat
yang sudah tidak utuh lagi. Nah, itu sudah jadi berita heboh loh. Wah, pemberitaan mungkin kita angkat sehari, 2 hari, 3 hari belum selesai juga. Iya kabarnya. Sekarang hitungan jam, bahkan hitungan menit. Bisa tanya ke bapak-bapak kita di kepolisian sana. Ya kan? Sampai pembunuhan yang paling sadis sekalipun kita nganggapnya biasa. Gitu. Biasa itu artinya kita nggak kaget, nggak heboh. Gitu. Udah dibunuh, dicor lagi. Ya kan? Dicor, betul-betul dicor. Gali, masukkan dalam sapi tank kecil, kotak kecil, dicor, betul-betul dicor. Ada lagi yang sudah dimutilasi, potong-potong, tubuhnya dipotong-potong, siram bensin, bakar. La haula wala quwata illa billah. Ini kan problem di akhir zaman. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta dan sayangnya kepada umat sudah memberitakan bahwa apa yang kita saksikan ini akan terjadi, dan betul seperti yang kita saksikan sendiri. Berita-berita yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi, memang ada. Selain Nabi Muhammad SAW memberitakan bahwa hal ini akan terjadi, beliau pun mengingatkan bahwa ketika hal itu betul-betul terjadi, maka pertanda kiamat telah dekat. Lebih jauh dari itu, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan apa yang harus kita lakukan, solusi dan jalan keluarnya ketika hal-hal itu benar telah terjadi. Ini cintanya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka mari kita sambut cinta kasih Nabi Muhammad SAW dengan percaya setiap apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita sambut cinta kasih Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti apa yang sudah diarahkan. Solusinya bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan ketika hal ini terjadi? Walhamdulillah, mudah bagi seorang muslim. Tidak lebih dari kapasitas yang dia miliki. Tidak memaksakan diri di luar batas kemampuan yang dia punyai. Bukan. Sudah ikuti saja bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Itu dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang mereka yang mau tunduk, taat, patuh dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ganjalan sedikit pun di dalam hati, yakin tanpa ragu. Ya. Allah sebutkan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan lebih bagus hasilnya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, walaupun itu bertentangan dengan perasaan kita, walaupun secara akal nggak masuk, atau barangkali arus terlalu deras, sehingga kita merasa sedikit, kita merasa kecil, kita merasa salah. Kenapa? Loh, kok kita sendiri? Kok kita sedikit? Rata-rata orang gitu. Oh, tidak demikian dalam kamus seorang muslim. Kamus seorang muslim itu yang ada di sana hanya, yuk ikuti apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah, la taqumus sa'atu hatta yuqbadhal ilmu wa takturaz zalazilu wa yataqarabaz zamanu wa tadhharal fitanu wa yaktural harju wa huwa al-qatlu. Hadis muttafaqan alaih, riwayat Bukhari Muslim.
Nabi Muhammad SAW bersabda, kiamat tidak akan bangkit sampai hal-hal berikut ini terjadi. Yang pertama, hatta yuqbadal ilmu. Ilmu agama dicabut. Apa yang dimaksud ilmu agama dicabut? Ya, ilmu agama dilupakan. Ilmu agama coba dipisahkan dari kehidupan kita. Ilmu agama dianggapnya hanya membahas tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sementara yang terkait dengan hubungan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, mengatur pemerintahan, oh ini bukan urusannya. Ada lagi yang memisahkan antara agama dan budaya. Ketika diingatkan secara agama nggak boleh, oh itu kan secara agama, ini mah budaya, ini tradisi, adat istiadat kami, tidak ada urusannya dengan agama. Yang belajar agama dipandang terbelakang, yang ingin memperdalam agama justru dinilai mundur. Yang ingin belajar agama lebih dalam, katanya udah ketinggalan zaman. Dipandang sebelah mata, sederhananya begitu. Padahal kita sudah tahu tadi kan, bahwa ketika orang belajar agama, itu berarti dia mempelajari bagaimana cara hidup di dunia ini dengan benar, dengan tepat, ya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan singkat di depan tadi kita bisa menyimpulkan juga bahwa orang yang belajar agama, itu bukan semata-mata dia beribadah kepada Allah, tapi semuanya. Kepentingan dia secara pribadi, hidup berumah tangga dan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Lengkap agama kita, sempurna Islam itu, semua diterangkan, seluruhnya dibahas. Memberikan solusi, jalan keluarnya begini dan begitu. Maka tinggal dan yang tersisa adalah semangat kita bagaimana belajar, menggali, mencari yang sudah dipendam itu. Alhamdulillah. Itu tanda pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang semakin dekatnya kiamat. Ini pun termasuk dari huru-hara akhir zaman. Ya, termasuk huru-hara akhir zaman. Nah, kalau ilmu sudah dicabut, bukankah kecenderungan orang itu akan bertengkar, berselisih? Ketika ilmu itu sudah dicabut, yang menjadi pegangan hidup itu apa? Nah, contoh mudah sekarang. Tengok, lihat masjid, musola, langgar. Semangat kita membangunnya, semangat kita berwakaf, semangat kita menyumbang, semangat kita tambah fasilitas di dalamnya. Hampir di setiap tempat begitu, berlomba-lomba, saling berburu waktu untuk memiliki masjid sendiri, sebuah prestis. Status dengan gambar arsitektur pertama di Indonesia dibanggain, sekian miliar aksesorisnya ini dan itu. Tapi tengok, saksikanlah di setiap sore masjid, musola dan langgar itu seberapa sering diramaikan dengan suara anak-anak kita, adik-adik kita yang mempelajari Al-Quranul Karim. Tengok masjid-masjid, musola dan langgar itu pada tiap sore harinya. Apakah kita bisa mendengar bacaan Al-Quran alif, ba, ta, sa sampai ayat per ayat dibaca oleh anak-anak kita? Kosong. Sangat menyedihkan. Benar kan?
Nabi Muhammad bersabda, hatta yuqbadal ilmu. Ilmu itu dicabut. Ketertarikan dan kecenderungan orang untuk belajar Al-Quran sebagai contoh, ya, minim sekali. Tapi tengok lapangan-lapangan itu, penuh dengan ratusan anak-anak dengan seragamnya yang lengkap, berlari mengejar bola. Tengok di sudut-sudut kota maupun di tengahnya. Sore hari anak-anak itu kok seakan masih kurang dengan pelajaran sekolah. Tambah lagi dengan bimbingan belajar itu. Diforsir tenaga dan pikiran mereka. Dituntut orang tuanya untuk berprestasi lebih baik. Ya. Yang ditanamkan apa? Ya. Ini kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa tidak dan tak mungkin diingkari. Kita semua mengakui bahwa kuantitas atau jumlah ketersediaan orang yang berilmu di tengah-tengah kita semakin hari semakin menipis, semakin berkurang. Hanya berapa persentase dari jumlah total umat Islam mereka yang mampu dengan fasih berbicara dan membahas agama, menerangkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang betul-betul disebut ahli fikih, yang benar-benar dikatakan ahli tafsir. Sedikit sekali. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, wa takthuruz zalazilu. Pertanda kedua, kiamat itu semakin dekat adalah semakin seringnya gempa bumi. Sudah kita rasakan itu. Semakin seringnya terjadi gempa bumi. Gempa yang berturut-turut. Bukan hanya sekali dua kali, terus. Ya. Padahal di zaman itu gempa hanya sesekali, tapi semakin dekat kiamat semakin sering gempa, semakin sering gempa, semakin sering gempa. Kalau kita mengikuti info yang terus dirilis oleh BMKG misalkan, Badan Meteorologi, kemudian Klimatologi dan Geofisika itu, ya kan? Kalau kita ikuti ada aplikasi BMKG misalkan, itu hari ini terjadi gempa sekian, hari ini terjadi gempa sekian, hari ini terjadi gempa sekian. Tiap hari ada saja gempa dengan perbedaan besaran skalanya. Itu baru di Indonesia, belum kalau hitungannya dunia. Nah, gempa terjadi di mana-mana. Akibat dan dampaknya kita saksikan bersama. Tapi kembali lewat lagi. Hanya pada saat gempa itu ingat Allah, Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullah. Hanya ketika gempa itu terjadi. Setelahnya lupa kembali. Padahal di hadapan kita reruntuhan bangunan itu masih belum dibersihkan. Padahal di hadapan kita jalan-jalan yang retak itu masih belum diperbaiki. Di hadapan kita kuburan massal itu masih bisa kita saksikan. Nah, tapi kemudian lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah manusia. Nah, ini pertanda kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa semakin dekat kiamat semakin sering terjadi gempa bumi. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW adalah wa yataqarrabuz zaman. Waktu begitu berjalan dengan cepat, saling berdekatan. Nabi Muhammad SAW demikian membahasakan waktu saling berdekatan. Kalau dalam riwayat lain diterangkan apa yang dimaksud dengan waktu yang saling berdekatan itu, setahun seperti sebulan, satu bulan seperti satu minggu, satu Jumat, satu pekan seperti sehari. Sehari seperti satu jam seperti
terbakarnya pelepah kurma yang kering, cepat sekali. Ya. Itu kita rasakan. Andang-andang wis Selasa. Sesuk prai Ahad. Ini laporan panitia Ramadan tahun kemarin belum dipertanggungjawabkan. Sudah ada undangan untuk rapat pembentukan panitia Ramadan tahun ini. Loh, cepet banget. Itu nyata kok. Setahun seperti 1 bulan, sebulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti cepat sekali. Nah. Benar kan sabda Nabi Muhammad SAW? Iya kan? Lalu yang keempat adalah watadharal fitanu. Nah. Problematika kehidupan, problematika keimanan itu semakin banyak. Entah itu dalam bentuk syahwat maupun syubhat. Iya kan? Maksiat. La haula wala quwata illa billah. Maksiat. Nah. Bukan menjadi barang yang tabu atau orang melakukannya menjadi malu, bukan. Kalau zaman dulu berboncengan antara laki-laki dan perempuan bukan mahramnya udah diteriakin satu kampung, malu. Ya. Mau ngeboncengin aja harus cari tempat yang agak jauh dari kampung baru mau ngeboncengin. Pakai ontel untuk sepeda onta. Ya. Pas giliran pulang turun dari tempat yang jauh baru. Sekarang la haula wala quwata illa billah. Malah disaksikan dengan senyum oleh kedua orang tuanya. Hati-hati ya. Pacaran maksudnya. Malah dilepas dengan senyum oleh kedua orang tuanya. Yang lain mengatakan jangan malam-malam pulangnya. Dan itu. Yang satu malah ngasih uang saku. Nih, nanti makan mie ayam bareng. Yang lebih parah dari itu, naudzubillah. Tak perlulah kita ungkapkan di majelis ini. Karena kita malu. Ada hal-hal yang jauh lebih parah dan menyedihkan dari itu semua. Nah, itu fitnah dalam bentuk syahwat. Harta, ya kan, penipuan. Dengan terus berubah-ubah metodenya, menyalahgunakan teknologi. Ya, menyalahgunakan teknologi yang riba, uang berbunga dari tingkatan bank plecit, ya, keliling dari satu rumah ke rumah yang lain membawa tas dan buku kecil berisikan catatan yang bunganya hanya Rp1.000 per hari, sampai rentenir kelas kakap, ya, sampai kemudian lembaga-lembaga finansial perbankan yang mencekik itu termasuk apa? Fitnah. Nah, hampir sulit kita menemukan satu bidang kok kemudian terbebas dari riba. Orang beli motor, mobil atau rumah, bawa uang cash, justru dipersulit. La haula wala quwata illa billah. Dipersulit. Orang punya utang, ingin segera dilunasi, lunas, dipersulit. La haula wala quwata illa billah. Minggu lalu saya ngobrol dengan seorang teman yang ex-bank. Padahal selama 2 tahun berturut-turut terpilih sebagai marketing terbaik. Ya, karena bisa menghasilkan pemasukan untuk bank tempat dia bekerja itu sampai puluhan miliar. Dipanggil namanya ini dan segala macam. Ya. Orang dalam lah bagian marketing. Urusan dia 200 juta paling kecil sampai 10 miliar. Marketing dia itu. Nilai dari transaksinya. Insyaallah. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, taubat. Dengan cara yang tidak terpikir sama sekali olehnya. Pertama hanya karena punya teman sekolah, belajar tata boga, diejek sama dia. Laki-laki belajar masak gue ngopo. Sukses dia buka warung. Suatu saat dia ke sana makan, ambil bebas sakarepmu.
enggak usah bayar. Loh kenapa? Ah, duitmu riba, haram. Di situ dia mulai gitu. Bebas, makan sebebas-bebasnya, silakan. Kena dia. Tetap dia pendam kan. Gaji tinggi loh, 25 juta per bulan. Sedikit apa sedikit itu? Sedikit banget. Lain kesempatan ketemu dengan seorang penjual es degan, penuh tato di badannya. Tapi tiap Jumat libur, tiap Jumat dia bagi-bagi 100 cup gratis. Ketika azan terdengar, dia hentikan. Jualan di pinggir rel kereta api itu. Beli di situ, ngobrol segala macam. Bilang, mending aku mas, timbangannya sampean. Haram duitnya. Kan kenalan kerja di mana, ya kan, usahanya apa. Cerita di bank, bagian marketing. Mending aku mas. Sampean haram uangnya itu. Kena lagi dia. Sampai kemudian satu saat sakit, dia buka-buka internet. Astagfirullah, ya Allah, riba, haram. Berarti selama ini saya ngasih makan istri dan anakku gimana? Sadar dia. Mengundurkan diri, resign. Kan gitu. Seminggu yang lalu saya ngobrol. Cerita tentang dalam-dalamnya yang sebenarnya off the record. Tapi ya nggak apa-apa, itu untuk penambahan ilmu. Itu tadi. Orang berhutang, mestinya dia bayar secara angsuran selama 4 tahun. Tahun kedua, tahun ketiga dia punya uang cash untuk melunasi nutup. Dipersulit. Jangan sampai lunas. Loh, iya loh. Kenapa? Karena lunas berarti kan nggak ada bunga berikutnya nanti. Iya kan? Mau beli motor, teman saya, cash uang ini. Aduh, inden pak, nggak ada, ini harus seminggu 2 minggu lagi. Keluaran terbaru, cash loh. Iya pak. Giliran yang lain datang mengajukan kredit, yo pak, 2 hari lagi kami kirim. Loh, barangnya podo, pesanannya. Yang ini cash, yang ini kredit, yang di lainnya apa? Yang kredit. Duitnya oleh oke. Ini termasuk apa? Fitnah. Dalam bentuk apa? Syahwat, harta. Ada lagi fitnah atau godaan dunia itu sifatnya apa? Jabatan. Gak peduli, sudah buta mata dia. Uang sekian banyak dihambur-hamburkan supaya dia terpilih. Pekerjaan terbengkalai. Terbiasa mengubar janji padahal dusta. Kehidupannya sudah tidak normal kembali. Kenapa? Hidup dalam apa? Kepura-puraan. Supaya dapat simpati, dapat suara, punya banyak pemilih, ya kan? Hidupnya dalam kepura-puraan. Pakaiannya sebenarnya nggak biasa kayak gitu ya, dipaksa sederhana, ya kan? Yang cara makannya biasanya enak ya apa adanya, ya kan? Hidup dalam kepura-puraan. Gagal, stres, ya kan? Dia lepas pakaian tanpa malu diumbar, jalan kaki keliling, ambil keluarganya, masukkan rumah sakit jiwa. Kenapa? Obsesinya untuk mendapatkan jabatan atau pangkat, obsesi kosong. Padahal dia udah habis-habisan, ya kan? Gitu. Nauzubillah. Itu banyak yang terjadi. Kenapa kita tidak mau mengambil pelajaran? Belum lagi yang sifatnya apa? Syubhat. Cara berpikir. Faham. Yang liberalisme. Anti agama. Komunisme. Belum lagi yang apa? Beragama dengan akal. Sekian banyak. Itu menjadi tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Yang kelima, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, wa yaktura al-harju wa huwa al-qatlu. Tanda terakhir yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini, ingat, di dalam hadis ini adalah semakin seringnya al-harj. Nabi Muhammad menjelaskan pembunuhan dan pembunuhan. Itu pun kita saksikan.
Sampai bosan kita mendengar pembunuhan. Ditemukan mayat di dalam karung, dibuang di sungai. Ditemukan mayat di tengah hutan, ditemukan mayat di dalam selokan, ditemukan mayat di tengah sawah, ditemukan mayat terapung di laut. Ya. Ditemukan mayat di dalam lemari, ditemukan mayat di dalam kulkas, ditemukan la haula wala quwata illa billah. Pembunuhan terus. Itu yang sifatnya orang per orang, individu. Belum lagi pembunuhan yang sifatnya massal, tawuran, perkelahian, perang dalam skala yang lebih besar. Itu akan terjadi di akhir zaman. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatala wa la yadri al-maqtulu 'ala ayyi shay'in qutila." Faqila kaifa yakunu dzalika? Qala al-harju. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, pasti akan tiba saatnya bagi umat manusia pembunuhan si pembunuh. Dia tidak tahu apa alasan dia membunuh. Yang dibunuh tidak pernah mengerti kenapa dia dibunuh." Sahabat bertanya, "Kenapa terjadi seperti itu wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad mengatakan, al-harju. Itulah yang disebut dengan al-harju. Pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi di akhir zaman semakin dekatnya kiamat. Sama sekarang demikian. Anak-anak masih usia remaja sebaya dengan anak-anak kita masih kelas 2, kelas 1 SMP ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya kan? 4, 5, 6 dari mereka di BAP. Kenapa? Karena mereka tersangka pelaku kelitih, ya, kekerasan menggunakan senjata tajam di tengah malam. Ditanya, mereka mengaku, iya kami pelakunya, si A, si B, si C. Ini kronologisnya, aktornya, siapa yang berperan, siapa yang bawa senjata tajam, terangkan. Ketika ditanya, loh kok dibacok, kenapa orangnya? Ya nggak apa-apa, cuma pengen bacok aja. Kenal dengan korban? Enggak. Pernah ketemu dengan korban? Enggak. Ada masalah dengan korban? Enggak juga. Pokoknya kita sepakat keluar dari rumah. Orang pertama yang kita temui bacok. Itu aja udah kesepakatan kita. Masya Allah. Yang kemudian meninggal dunia dibacok oleh anak-anak muda itu. Sampai dia meninggal dunia dia nggak tahu kenapa kok dibacok. Kemudian dia pulang kerja malam naik motor. Nggak kenal dengan yang bacok. Nggak pernah bertemu dengan anak-anak muda itu. Mati. Benar kan sabda Nabi Muhammad SAW? Hadis riwayat Muslim sahih. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Yang copet, jambret, disertai pembunuhan, ya kan? Pemerkosaan disertai dengan pembunuhan, tawuran, ya. Supporter dibunuh, diungkap polisi, pelakunya ditanya, kenapa kamu membunuh? Ya lihat orang mukulin, saya juga pengen ikut mukulin. Kamu kenal? Enggak. Nyawa sudah tidak berharga lagi. Nah, itu termasuk bagian apa? Dari huru hara di akhir zaman. Nah, huru hara di akhir zaman. Yang lebih menyedihkan lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia adalah ketika pembunuhan itu terjadi dan dilakukan atas nama agama. La haula wala quwata illa billah. Lebih besar lagi dosanya. Agama tidak membenarkan. Islam tidak mengajarkan. Tetapi melakukan pembunuhan, katanya ini ajaran Islam. Ini agama kita. Islam mana yang mengajarkan seperti itu? Nah, contoh nih adalah aksi teror.
penembakan, pengeboman, peledakan, pembakaran, atau yang semisalnya. Tengok yang menjadi korban itu siapa? Umat Islam kan? Umat Islam yang menjadi korban. Atau kita katakan sebagian korbannya umat Islam kan? Sebagian korbannya umat Islam kan? Ketika pelaku ditanya, ini jihad katanya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak pernah Nabi Muhammad mengajarkan jihad dengan cara seperti itu. Jihad itu ibadah mulia. Jihad itu amalan suci. Tak boleh dikotori dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Jihad itu ada aturan-aturannya. Menggambarkan keagungan dan kemuliaan Islam. Jihad itu dasarnya bukan kebencian, tetapi cinta dan kasih sayang. Ada aturan-aturannya. Tidak boleh sembarang membunuh. Nah. Tujuannya jelas. Untuk apa? Lah ini asal tembak, asal ngebom, asal meledakkan, sebagian menjadi korban adalah umat Islam. Nah, di dalam sekian banyak hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengingatkan kita tentang betapa besar dosa yang ditanggung oleh seseorang yang membunuh muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya. Mau berkilah atau berdalih, nggak sengaja, salah sendiri di sana, loh. Alasan berkilah seperti itu tidak diterima, tidak diterima. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, seorang mukmin akan selalu dalam kelapangan beragama selama dia tidak menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Ini siapa? Saudaranya muslim. Nah, saudaranya muslim. Dosanya besar sekali. Tidak bisa dianggap enteng. Tidak boleh diremehkan. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga bersabda, nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan, dunia ini hancur seluruhnya. Bumi ini hancur tidak tersisa. Itu lebih ringan bagi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Artinya apa? Nyawa seorang muslim itu sangat berharga sekali. Lebih berharga daripada dunia yang kita tempati ini beserta isinya. Kok kemudian dikit-dikit bunuh, dikit-dikit habisin, dikit-dikit hilangin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti orang yang dibunuh itu, kata beliau, innal maqtula yaji'u yaumal qiyamati muta'alliqan ra'sahu biyaminihi akhidan sahibahu biyadihi al-ukhra tashkhabu awdajuhu daman fi kubri 'arsyir rahman fayaqulu rabbi sal hadza fima qatalani
Nabi Muhammad bersabda bahwasanya pada hari kiamat nanti orang yang terbunuh akan memegang kepalanya sendiri dengan tangan kanan, tangan kiri memegang tangan si pembunuh. Darahnya terus mengalir. Orang yang terbunuh tadi darahnya terus mengalir di hadapan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang terbunuh tadi mengatakan, "Rabbi sal hadza fima qatalani." Tuhanku, tanya kepada orang ini, kenapa dia bunuh saya? Menakutkan sekali. Sangat-sangat menakutkan sekali. Lalu, kenapa masih ada orang berbangga? Aku tahu mateni, mlebu penjara. Insyaallah. Apa dia tidak takut? Mestinya kalau orang berbuat salah kan kemudian menyesal. Ya kan? Betul-betul menyesal. Ini malah berbangga. Sudah pernah masuk penjara, ya kan? Kemudian keluar dari sana. Nah, jangankan membunuh. Jangankan membunuh. Menimbulkan rasa takut saja terhadap saudaranya muslim itu dilarang oleh agama kita. Menteror, nggak sampai membunuh loh. Membuat orang takut, panik, kalut. Ya. Itu sudah dilarang dalam agama kita. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, barang siapa mengarahkan benda tajam kepada saudaranya, cuma mengarahkan loh, biasa mengarahkan teman-teman, ayo, begitu. Nabi Muhammad mengatakan, fa inna malaikata tal'anuhu, malaikat melaknatnya. Wa in kana akhahu li abihi wa ummih, meskipun kepada saudara kandungnya sendiri. Enggak boleh. Ngancem-ngancem pakai senjata, parang, samurai, pisau, pistol, senapan angin, kayu balok, ya kan. Pemukul kasti, air shotgun, apalagi ya macam-macam itu untuk menakut-nakuti orang. Dalam agama kita dilarang. Dalam agama kita dilarang. Membuat orang takut, membuat orang panik, itu dilarang. Lah apalagi membunuh. Apalagi membunuh. Fala haula wala quwata illa billah. Dan itu yang terjadi. Menyedihkan sekali bukan? Pembunuhan itu saja sudah dilarang, diharamkan, apalagi diembel-embeli ajaran Islam. Oh tidak, Islam tidak demikian. Hadis-hadis yang sudah kita baca sudah cukup lah untuk menggambarkan bahwa si Islam itu adalah agama yang mengajarkan cinta damai, kasih sayang. Oh jangankan membunuh, membuat orang lain takut aja nggak boleh, mengarahkan begini aja nggak boleh. Nah, mengacung-acungkan senjata walaupun jaraknya puluhan meter, ya kan? Ayo sini kalau berani, itu udah nggak boleh, dilarang dan diharamkan. Apalagi kemudian melakukan pembunuhan. Tetapi bagaimanapun juga sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini pasti akan terjadi. Dan memang sudah terjadi. Pembunuhan. Atau mungkin Pak Joko, Pak Effendi bisa membantu kasus pembunuhan dalam hitungan hari, minggu, bulan. Sampai berapa kasus mungkin Mas ingat atau tahu datanya? Ya tingkat polsek boleh, tingkat polda juga silakan. Atau tidak terhitung, Pak Joko? Yang terekspos, yang diberkas, yang diusut, belum yang tidak terekspos, belum yang tidak terusut. Berapa banyak orang dinyatakan hilang, keluarganya hilang, keluarganya hilang, nggak tahu, sudah jadi korban pembunuhan, dibuang. Ketahuannya berapa? 6 bulan kemudian, 1 tahun berikutnya, banyak sekali. Nah, ini kan bagian dari apa? Huru hara di akhir zaman. Huru hara itu kan kedahsyatan, kekacauan di akhir zaman. Itu sekarang. Nah, sebagai penutup kita merasa perlu dan harus mengerti tuntunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu seperti apa. Ya.
Tadi sudah kita sebutkan di depan, iya kan? Bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim itu harus ikut dengan arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW. Kan begitu tadi di mukaddimah. Kita ikutilah, walaupun bertentangan dengan perasaan, walaupun secara akal kok kayak gini. Ya. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi enggak, ini sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya ketika memberitakan tentang kondisi akhir zaman yang sangat pahit ini, yang sangat menakutkan. Ditanya oleh para sahabat, terus apa yang harus kami lakukan waktu itu wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antara bimbingan Nabi Muhammad SAW adalah ketika hal-hal seperti ini betul-betul terjadi dan muncul, maka sibukkanlah hari-harimu, isi waktumu dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, mendekatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Tekun beribadah di masa-masa al-harj seperti ini, pembunuhan. Itu nilainya seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kan itu. Sudahlah, isi dengan hari-hari kita. Nah, dengan salat, berdoa, berzikir. Kalau seperti itu kan bertentangan dengan perasaan kita. Masa kita tinggal diam? Kezaliman terjadi seperti itu, masa kita berpangku tangan? Kan itu. Ghirahmu terhadap agama gimana itu? Ya kan? Kamu biarkan orang-orang itu dan seterusnya lah, itu setan semua itu. Ya kan? Dibisikin terus. Jelas arahan dari Nabi Muhammad, udah kalau terjadi seperti itu, udah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapimu, ya kan? Gak bisa pakai tapi kalau sudah dihadapkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW itu, ya kan? Menjauh, menghindar dari konflik-konflik itu, bukan malah ikut-ikutan meramaikan. Tapi lagi. Masa kita diam, masa kita berpangku tangan? Umat Islam diintimidasi, umat Islam ditekan, umat Islam dizalimi. Itu karena dosa kita juga. Kenapa kita menyalahkan orang lain? Kalau kita betul-betul beriman, tidak mungkin kita akan diinjak-injak. Kalau kita menjadi hamba yang dicintai Allah, tidak akan mungkin dizalimi. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap doamu mustajab dan makbul. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridho hambanya yang dicintai disakiti oleh siapapun itu. Tapi karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat yang kita perbuat, Allah biarkan kita. Maka benar kan, ada korelasinya itu loh. Ada korelasinya, nyata. Ketika terjadi kekacauan begini. Itu kenapa terjadi? Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dosa yang sudah dianggap biasa. Allah hukum dengan banyaknya kekacauan ini. Supaya kita mau sadar. Yuk, kembali kepada pesan Nabi. Pesan Nabi itu apa tadi? Ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jauhi itu semua, tinggalkan. Ketika terjadi kekacauan di masa tabi'in, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Beberapa sahabat, masih banyak sahabat yang hidup. Ada kekacauan. Seorang penunggang kuda menuju sebuah rumah yang letaknya terpencil jauh. Si pemilik rumah yang terpencil itu mengatakan,
Aku berlindung kepada Allah dari penunggang kuda yang jelek ini. Padahal ternyata siapa setelah sampai? Yang datang itu anak kandungnya sendiri. Siapa yang hidup menyendiri tadi? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat yang dinyatakan Nabi Muhammad dan dipastikan masuk surga. Sahabat yang punya kriteria lengkap. Karena itu rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW. Punya kriteria lengkap menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Yang merekomendasi bukan orang biasa loh. Yang merekomendasi itu Nabi Muhammad SAW. Lengkap kriterianya. Cocok, tepat kalau dijadikan pemimpin tertinggi, khalifah. Tapi beliau Sa'ad bin Abi Waqqas memilih tidak ikut-ikutan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mengatakan, "Pak, wahai ayah, di sana mereka membutuhkanmu." Ribut, konflik. Yang ini jabatan, yang sana kedudukan, yang sini lahan, yang sini proyek, yang sini kita kalau mikir sekarang mumet. Ya kan? Proyek ini dikuasai ini, proyek ini dikuasai sana, ini nih pribumi, dipertentangkan. Dunia semua. Kalau mau jujur mengakui. Kata bapaknya, tidak. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya tidak akan meninggalkan tempat ini karena saya pernah mendengar kekasihku mengatakan, innallaha yuhibbu al-abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dengan apa yang ada dan dia menyembunyikan dirinya. Ya. Kalaupun ada, ya enggak harus tampil. Ini ayatnya ada, hadisnya ada. Tolonglah agamamu. Nabi Muhammad mengatakan ini begini. Enggak. Coba periksa. Ujung-ujungnya tetap ada tendensi duniawi. Tetap. Kalau tidak terbuka sekarang, 10 tahun lagi. Kalau dulu belum terungkap, sekarang terlihat. Oh, ternyata ya cuma pengen itu toh. Kemarin teriak ini. Cukup. Oh, udah jam 11 kok. Oh, nambah ini. Enggak usah ditambah, sudah cukup. Nah itu bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah memahami itu bimbingan Nabi Muhammad, mari kita ambil, kita sibukkan diri dengan ibadah, thalabul ilmi. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang agama ini. Sungguh, salat kita harus perlu diperbaiki. Karena sampai sekarang kita belum mencapai tingkat kekhusyuan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Belum. Ya. Khusyuk belum. Kita belum khusyuk dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat pun pikiran dan bayangan kita bukan kepada zat yang menciptakan. Tapi pikiran kita terlempar ke dunia lain, entah kemana. Ya kan? Kita melaksanakan salat tidak mengerti arti dan makna yang dibaca. Kita sholat di tempat ini, tetapi hanya badan saja. Pikiran bahkan lisan kita sudah pindah di alam yang lain. Sedang tahiyat, at-tahiyatulillah shalawatu wa ta'ala. Pikirannya bunek, ya kan? Pikirannya banyak nih. Tasyahud akhir. Ini. Ingatnya apa? Kagetnya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Tahiyat kok sing diwaca Al-Fatihah. Pernah seperti itu enggak? Ya. Saya pernah sekali seperti itu. Astagfirullah. Ya Allah. Tahiyat kok yang dibaca Al-Fatihah. Sadarnya ghairil maghdubi alaihim walad. Ya Allah. Sampai seperti itu hubungan kita dengan Allah. Begitu buruk sekali. Kita sebagai hamba itu sudah buruk sekali hubungan kita. Kalau sholat aja kita nggak khusyuk, hubungan kita dengan Allah sangat buruk. Karena sholat itu apa? Penghubung antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat. Belum membaca Al-Quran kita yang harus terus diperbaiki. Tanggung jawab keluarga, istri dan anak-anak kita, mendidik mereka untuk bertauhid.
mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, benci kepada kesyirikan. Nah, itu ibadah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti yang pertama kali dihisab adalah salat. Bukan apa-apa, salat. Kata Nabi Muhammad, in salahat salaha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau pemeriksaan pertama, kita kan punya ibadah nih, ceritanya banyak. Ibadah A, B, C, D, E, F, G. Tapi pada hari kiamat nanti yang dihisab pertama salat. Nabi mengatakan kalau salatnya bagus, dipastikan amal ibadah yang lain bagus. Kalau salatnya sudah buruk nilainya, pun dipastikan amal perbuatan lainnya punya nilai buruk. Ya. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW agar dalam situasi-situasi yang sangat menyedihkan, tidak menyenangkan ini, ya kan, perebutan, konflik, pertengkaran, ya kan, udah lelah kita, mata kita lelah membaca, pikiran kita pun lelah untuk mencerna, hati dan jiwa kita pun juga demikian, udah lelah, sangat-sangat lelah. Udahlah, mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Hasan? Ada pertanyaan juga? Pertanyaannya, seberapa porsi kita zuhud terhadap duniawi, Ustaz? Tidak ada porsi tertentu. Tidak bisa zuhud itu dikonversikan dalam angka dan bilangan, enggak. Karena zuhud itu dari sekian banyak definisi yang diberikan ulama, tetapi yang paling mudah untuk kita cerna, zuhud itu adalah jadikan dunia itu di tanganmu, bukan di hatimu. Mau punya banyak silahkan, asalkan cuma di tangan, bukan di hati. Ya percuma kalau sedikit, tapi dipikir terus, ya kan. Itu bukan zuhud namanya. Kan itu. Punya uang 5 juta, ya kan, hilang. Pikir, dah, qadarullah masyafa'al. Ini sudah Allah takdirkan. Sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, selesai. Itu bukan hak saya. Selesai. Ini zuhud. Kenapa? Tidak terletak di hati. Nah, bukan mikir minggu, wah, seminggu 2 minggu galau itu. Ya. Tapi uangnya sedikit, 500.000. Yang hilang pun cuma 50.000. Wah, nulis pengumuman di mana-mana, ya kan? Di fotokopi, barang siapa menemukan uang 50.000 harap menghubungi nomor ini. Nanti disebar, di-share di grup WA yang menemukan uang saya 50.000. Lah biaya yang informasi sudah lebih dari 50.000. Ya. Itu contoh sederhana lah. Jadi kalau ditanya berapa besar porsinya, nggak ada apa besar kecilnya itu. Yang penting itu ukurannya di tangan, bukan di hati. Dan kita sebenarnya biiznillah, insyaallah, semoga Allah beri kekuatan, sedikit banyak sudah bisa mendeteksi itu. Bisa mendeteksi. Ketika aktivitas dan kegiatan kita itu mengganggu aktivitas ibadah atau mengurangi kekhusyuan, oh berarti harus berhenti, cukup sampai di sini. Nah, kalau kita semakin baik, tapi ibadahnya semakin bagus, lanjutkan, alhamdulillah. Ya, kan? Punya usaha, misalkan warung nasi rames, misalkan, ya kan? Nggak ada yang punya kan ya? Contoh aja ya, warung nasi rames, laris nih, laris, insyaallah. Satu warung, ibadahnya tenang, sholat berjamaah, ngaji ya ikut ngaji, ada kesempatan berinfak ya berinfak, udah. Ada kesempatan berlibur dengan keluarga, berlibur dengan keluarga. Ada kesempatan privat baca Al-Quran, privat baca Al-Quran. Masya Allah. Nah, tapi terus ada orang datang, Pak, menunya enak, bumbunya pas. Tapi kalau saya kesini jauh Pak, buka cabang di tempat saya gimana? Wah nggak usah, ini aja. Besoknya datang lagi, iya loh Pak, bener loh Pak, buka aja cabang di tempat saya. Yang ngomong bukan 5, 1, 2, 3, 4, enak Pak, mulai tergoda nih. Iya kan?
Aduh, modalnya nggak ada. Yang modalin saya. Gimana? Saya yang cari tempat, yang modalin saya, tapi bumbu segala macam dari bapak. Nanti kita bagi hasil berapa-berapa lah. Ya juga ya. Ya nggak apa-apa lah, kita mulai. Pikiran tambah. Iya kan? Monggo dideteksi, silahkan. Setelah nambah cabang tadi, walaupun dengan sistem kerjasama yang di depan, nah, ini sholatnya udah mulai terlambat. Diajak ngaji, aduh harus ngecek yang sana. Anak-anak pengen waktu khusus ngobrol sama bapaknya, sabar ya, ini bapak, ayah atau abi sedang menyelesaikan ini nih. Terbengkalai keluarga. Kalau udah seperti itu stop aja mas, stop aja. Bilang sama dia, mas, iki bumbune kelolaan dhewe. Aku ikhlas, monggo. Maksudnya saya rela, udah. Saya tak satu warung aja. Tapi udah enggak, udah. Kenapa? Sudah mengganggu ketenangan hidup kita, berhenti. Kan gitu. Beda kalau misalkan nambah cabang lagi, ya kan? Nambah cabang. Setelah nambah cabang kedua nasi rames itu, dia akhirnya bisa membantu satu dua temannya. Kowe butuh kerja, ya kerja ning ngono wae. Tak pasrahke urusan dhewe, pokoknya kamu mau ngasih sama saya yang jelas 40-60, hitung-hitungannya gampang lah. Aku percaya karo kowe. Kan itu. Hasilnya bertambah ya kan. Kalau udah pasrah dia. Tapi dapat terus per bulan tambahan. Kan ya. Salatnya tidak terganggu, malah infaknya lebih banyak. Pokoknya gini wae. Ini kelolaan warung yang sini yang kedua, kelola. Ini bumbunya gini-gini segala macam. Kita bagi 40-60. Pokoknya hasilku sing 40 kuwi murni nggo pondok. Pondok mana? Darul Hikmah Boja. Oh Boja. Semua pokoknya dibagi rata lah. Yang Sendang Mulyo, yang Tambak Boyo ya kan. Oh sini ya. Ya bagi-bagi rata lah. Pokoknya rapopo buka cabang meneh, tak bantu, tak support. Aku ora bakal mikir piro gede cilik, enggak, saya mau, pokoknya hitungannya gampang lah. Yang penting saya titip, saya percaya, saya amanah sama panjenengan. Hasilnya tolong dibagi 3. Tambak Boyo, Sendang Mulyo, Boja. Ada lagi nggak? Biar bagi 4 maksudnya. Itu top. Wah itu yang namanya zuhud. Gitu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Cukup insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang kurang sopan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.